Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang kami hormati, kita melanjutkan belajar kita bersama. Sekarang kita memasuki fasal al-mughalladah tentang najis mughalladah dan najis yang lainnya. Terus bagaimana cara mensucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mughalladatu tadhuru bisati wasalatin ba'da isalati ainiha ihdahunna bi turabin. Pasal ini menerangkan tentang najis mughalladah sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa najis itu kan dibagi lagi, ada yang mughalladah najis berat, terus ada yang mutawasithah najis yang sedang, dan ada yang mukhafafah najis yang ringan. Nah sekarang yang kita kaji bersama pada malam hari ini tentang najis mughalladah dan bagaimana cara mensucikannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya najis mughalladah itu adalah najis yang ada hubungannya dengan anjing, yang ada hubungannya dengan babi. Terus apapun pokoknya, entah bulu babi, bulu anjing, liur babi, liur anjing, terus pokoknya semuanya yang terkait dengan dua binatang itu maka tergolong najis mughalladah. Al-mughalladzatu tadhuru bisati wasalatin. Najis mughalladah itu bisa suci dengan 7 basuhan. Bisa suci dengan 7 basuhan. Jadi ketika misalkan kita ini ada yang kakinya dijilat anjing atau digigit lah, pasti di situ ada bekas termasuk air liur yang menempel. Berarti kaki kita ini berarti terkena najis mughalladah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu dihilangkan dulu bendanya. Maksudnya misalkan air liur, ya dihilangkan air liurnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya tentunya dengan cara dibasuh. Dengan cara dibasuh dulu, dibasuh untuk menghilangkan bendanya, untuk menghilangkan air liurnya. Itu belum dihitung 7 basuhan di luar itu. Tapi sebelum kita mensucikan najis mughalladah itu, kita hilangkan ainiyahnya atau bendanya kita hilangkan dulu, bisa dengan kita basuh sebersih-bersihnya. Baru setelah itu ini kita basuh sebanyak 7 kali. Dibasuh sebanyak 7 kali. Yang salah satunya ihdahuna biturabin. Salah satu dari 7 kali basuhan itu ada yang dicampur dengan debu. Nah, prakteknya
Prakteknya ini ada 3 macam. Yang pertama, prakteknya itu debu yang suci. Jadi definisi debu yang bisa untuk membersihkan najis mughalladah itu adalah debu suci, sebagaimana debu yang bisa dipakai untuk tayamum. Jadi debunya harus suci. Jadi prakteknya ada 3 cara. Yang pertama, debu ini kita campur dengan air yang suci. Debu suci dicampur dengan air yang suci. Dengan air yang suci kemudian kita aduk sehingga menjadikan air itu keruh. Jadi tidak harus kental, yang penting keadaan air ini sudah keruh. Nah, kemudian kita basuhkan di mana tempat yang terkena najis. Kalau yang terkena najis anggota badan, ya kita siramkan ke situ. Kalau yang kena najis ini lantai, ya kita siramkan ke lantai. Masalah basuhannya mau di awal, di tengah atau di terakhir, ini tidak jadi masalah. Tapi yang lebih baik itu di awal basuhan. Jadi praktek yang pertama itu. Terus yang kedua prakteknya ini setelah tadi bendanya najisnya itu kita hilangkan, kita ambil debu dulu misalnya. Praktek yang kedua, ambil debu, lalu debu itu kita biasanya kita belonyokkan ke yang kena najis. Kalau di lantai ya debu itu kita tumpahkan ke lantai. Kemudian siram pakai air. Setelah disiram digosok-gosok supaya air dan debu campur. Karena syaratnya harus campur. Nah, harus campur. Jadi pada yang pertama, tempat yang terkena najis kita kasih debu, kemudian debu itu kita siram pakai air. Setelah siram air dan debu kita satukan. Bisa dimengerti ya? Nah, praktek yang ketiga dibalik. Tempat yang kena najis kita siram air dulu, tentunya setelah menghilangkan benda najisnya tadi. Kita siram dulu, baru kita ambil debu, kita satukan dengan air bekas siraman. Intinya nanti debu dan air intinya campur. Sebenarnya intinya sama. Intinya debu itu harus nanti ketemunya, jatuhnya harus campur dengan air. Nah, ini cara mensucikan najis mughalladah atau najis yang kelas berat. Jadi yang kelas berat tidak tinju saja, najis juga ada yang kelas berat. Terus kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Gambarnya kemarin anak-anak seperti najisnya anak bayi laki-laki yang tidak makan dan minum apa-apa selain susu dan belum mencapai usia 2 tahun. Nah, untuk najis mukhaffafah ini cara mensucikannya adalah birosil ma'. Jadi bahasa birosil ma' itu tidak berarti hanya memercikkan air saja, tapi ada air yang dituangkan walaupun airnya tidak mengalir. Maksudnya ketika dituangkan misalkan di lantai, ini kita tuangkan air yang suci, airnya tidak mengalir, pokoknya nggak mengalir lah, intinya air diam di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan rosid mak, dengan memercikkan air. Tidak hanya gini Pak, ambil air gini kan bisa mati lah. Nah, ini nggak bisa, tetap harus ada air yang dituangkan. Tapi sebelumnya pipis bayi tadi ya dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan terlebih dahulu, bisa pakai lap atau pakai tisu. Dihilangkan terlebih dahulu, baru siram pakai air. Makanya beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Harus ada air yang dialirkan. Jadi ketika misalkan ada bayi pipis,
terus kemudian bekas air pipisnya kita bersihkan pakai kain atau pakai tisu atau apalah yang sejenisnya yang bisa menyerap keberadaan air pipis tadi. Nah, kemudian kita siram air, walaupun airnya itu tidak tidak sampai mengalir banyak. Beda dengan membasuh. Tapi misalkan gini, misalkan membersihkan najis mukhafafah dengan cara atau caranya disamakan dengan membersihkan najis yang mutawasitoh, ini juga tidak apa-apa. Misalnya kita siram dengan air yang jumlahnya banyak sehingga airnya itu mengalir, tentunya akan lebih bersih. Karena kadang-kadang ini dibahas karena kadang-kadang di suatu daerah atau di suatu tempat bisa jadi mahal air kan gitu. Kita cukup dengan cara menyiramkan sedikit air, walaupun air itu tidak sampai mengalir, hanya menggenang saja. Kalau sudah menggenang, nah ini berarti kita keringkan ya, tentunya pakai tisu yang suci atau pakai kain yang suci. Ini untuk penyelesaian dalam mensucikan najis mukhafafah. Terus kemudian wal mutawassithatu tangqasimu ala qismaini. Najis mutawassithah berarti najis yang tengah antara berat dan ringan. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah gambarannya seperti apa, Pak? Pokoknya selain najisnya mughalladah dan selain najisnya mukhafafah, sudah pasti itu mutawassithah. Pokoknya selain najisnya babi dan anjing, selain najisnya pipisnya bayi yang belum usia 2 tahun dan belum minum atau makan apa-apa selain susu. Pokoknya najis selain itu macam-macam. Berarti ini yang paling banyak adalah najis mutawassithah. Yang sering kita jumpai ya najis kita sendiri, apa yang keluar dari kita. Allah. Semuanya, makanya kadang-kadang ya Allah, kita itu mau sombong malu. Setiap hari kita membawa kotoran. Ya untuk meredam biar tidak sombong amat. Ya sombong boleh, tapi ya sombong ada nggak? Sombong nyombongnya orang sombong. Ya boleh. Pokoknya intinya ya itulah, kita itu kalau mau sombong, mau merasa alim, merasa pinter, merasa ganteng, merasa kaya, ya diingat-ingatlah kita itu terjadi dari apa, dicipta dari apa. Hanya dari setetes itu. Mau sombong macam-macam, setiap hari kita bawa kotoran yang tipis, ya kotoran yang dari belakang. Setiap hari dari tubuh kita juga mengeluarkan kotoran. Ingat loh, kotor nggak? Tapi najis nggak? Keringat nggak najis. Yang najis yang dari belakang dan dari depan. Kembali kepada najis mutawassithah itu dikelompokkan menjadi 2. Wal mutawassithatu tanqasimu ala qismaini. Najis mutawassithah terbagi atas 2 bagian. Ainiyatun, yang pertama disebut najis ainiyah. Wa hukmiyatun, dan najis hukmiyah. Nah, sekarang definisinya najis ainiyah itu yang seperti apa, najis hukmiyah itu yang seperti apa, dan bagaimana penyelesaiannya dalam mensucikan. Al-ainiyatu allati laha launun wa raihun wa hukmun. Najis ainiyah itu adalah najis yang ada sifat-sifatnya, tampak warnanya putih misalkan, hitam misalkan, atau kuning misalkan, punya sampean itu yang tiap hari keluar kuning, terus pokok macam-macam, yang jelas ada warnanya. Terus waraihun, ada aroma, jadi sifat yang bisa ditemukan dengan indera penciuman.
ini kok bau soto, masa air pipis bau soto. Ini kayak bau, biasanya sering terjadi di rumah itu pipis kucing ya Pak. Kucing jantan itu biasanya dia kalau jalan ini tiba-tiba ketemu selambu ya nekat ngucur di situ, ketemu lemari ya nekat ngucur di situ. Nah, itu jelas sifatnya ada, jelas sifatnya ada. Kalau dilihat kelihatannya warnanya kayak nggak kelihatan, tapi cuma kalau diperhatikan pasti kelihatan, apalagi pakai mikroskop. pasti ada sifatnya. Terus kemudian ada tokmonnya, ada rasanya, pahit misalkan, asin misalkan. Mungkin yang punya kita itu cenderung ke asin, Pak. Buktinya apa? Upil itu asin. Berarti apa yang keluar dari tubuh ini rata-rata asin. Ya, tapi ya nggak usah dijajal, nggak usah dicoba. Jadi cukup. Kalau tokmun itu ya tadi, jadi sifat najis yang bisa ditemukan dengan indera perasa, dengan lidah. Tapi ya masa kita harus membuktikan najis itu benar-benar kita rasakan kan? Misalkan apa? Di teras misalkan ada tembelak yang ada tembelak yang kayak coklat itu, terus keinjak, penasaran kan? Nah penasaran. Nah ini coklat apa? Tembelak ayam. Ini nggak percaya. Coba dicilat. Misalkan diluh, rasanya kok kayak ini, nggak kayak coklat rasanya. Oh, dicium ternyata baunya kayak misik. Alias nggak enak banget. Misalkan seperti itu. Yang jelas najis ainiyah itu ada bentuknya. Bentuknya itu bisa dilihat, di situ ada warnanya, terus kemudian ada sifat rasanya, kemudian ada aromanya atau baunya. Pasti salah satu itu pasti ada untuk najis yang ainiyah. Cara penyelesaiannya untuk mensucikannya, fala budda min izalati launiha wa rahiha wa ta'miha. Cara mensucikannya ini harus dihilangkan bendanya dulu. Misalkan kucing misalkan, ya harus dihilangkan dulu sampai bersih. Nah, kemudian baru disucikan. Cara basuhnya pokoknya gimana sekiranya tiga sifat itu bisa hilang. Kira-kira bisa dipaham nggak? Nah, misalkan kotoran ayam misalkan, kotoran ayam sebelum kita sucikan kan kita biasanya dibuang dulu kan? Nah dibuang dulu, dibersihkan dulu, disiram pakai air dulu nggak apa-apa Pak, disiram. Tapi siraman yang ini bukan niat untuk mensucikan, tapi untuk menghilangkan ayam itu ya. Nah kemudian baru ketika niat mensucikan ya kita ambil air yang baru, tentunya air yang suci, kita siramkan. Tidak boleh disiramkan. Kalau disiramkan itu berarti harus ada air yang dialirkan. Kapasitasnya air tentunya lebih banyak. Namanya menyiram. Bisa dipahami kira-kira ya Pak? Terus kemudian miyatu. Adapun najis hukmiyah allati la launa wala raiha wala ta'ma yakfika jiryul ma' alaiha. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada sifatnya. Sebenarnya najis, tapi sifat-sifatnya najis tidak ada. Warnanya tidak kelihatan, juga tidak berbau, dan juga tidak ada rasa. Tapi ada. Contohnya apa? Ya, contohnya biasanya kan kucing aja yang sering ke rumah itu, masuk rumah, kita kan nggak mesti tahu kucing itu di mana dia pipis atau di mana dia pokoknya mengeluarkan kencingnya itu.
Nah, kadang-kadang dia akan mengering ketika terkena angin, terkena udara. Itu kan sudah nggak kelihatan warnanya, nggak kelihatan baunya juga. Terus kemudian apalagi dirasakan tidak bisa. Tapi itu najis. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya, kalau yakin di situ memang ada najis, yakin di situ ada najis, ya cara mensucikannya ini karena ini termasuk mutawasito, berarti juga harus disiram. Juga harus disiram supaya kita tidak cara mensucikannya sama seperti najis mukhafafah. Jadi cukup memercikkan air. Tadi saya sampaikan memercikkan air itu bukan berarti hanya diciprat-cipratkan, tidak, tapi ada air yang ditumpahkan meskipun airnya tidak mengalir. Tapi kalau proses mensucikannya dengan cara disiram sampai ada air yang mengalir, ini akan lebih bagus atau lebih utama. Jadi alhasil najis yang kemarin dikelompokkan menjadi 3. Najis yang pertama adalah najis mughaladhah. Cara mensucikannya ini harus dengan 7 basuhan, yang salah satunya harus dicampur dengan debu yang suci. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Dan najis mukhafafah itu bisa suci dengan cara memercikkan air, tapi najisnya dihilangkan semuanya, najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Adapun najis mutawasito ada 2, masuk dalam golongan pertama, masuk dalam golongan ainiyah, yakni najis yang ada sifatnya di situ tampak warna atau bau atau rasa. Kemudian ada yang hukmiyah. Terus cara penyelesaiannya ini harus dihilangkan najisnya, kemudian baru disiram atau disucikan. Terus kemudian najis hukmiyah adalah najis yang di situ tidak ada sifatnya, tidak kelihatan sifatnya, baik warna atau aroma atau rasa. Cara mensucikannya ini cukup dengan memercikkan air. Al-Fatihah.